Sama, Bu. Sama, Bu. Personilnya sama juga? Oh, nggak ada lomba kelas ya berarti ya ini ya? Oke, oke. Ketua kelasnya juga tetap sama Ronald ya? 2 tahun berturut-turut? Ya, Bu, masih sama. Oke. Silakan Ronald, sebelum kita mulai, dipimpin doa dulu ya. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Oke, terima kasih Ronald. Nggak terasa sekarang sudah kalian semester 3. Ya, naik sudah kelas 2. Dan masih dengan kondisi daring. Ya, belum pernah ke kampus ya. Sudah ada yang pernah ke kampus? Saya sudah, Bu. Rizky sudah ke sana. Iya, Bu, soalnya ada ikut lomba itu, jadi harus ke kampus. Oh, iya. Yang lain masih di luar kota atau sudah ada yang di Malang ini? Stay di Malang? Masih di kotanya masing-masing? Iya, Bu. Masih di kotanya masing-masing. Saya sudah di Malang, Bu. Oh, Muhammad Ika udah di Malang? Iya, Bu. Oke. Ini masih nanti masuk lab itu paling nggak diizinkan bulan November ya? Infonya ya? November, Desember. Jadi kemungkinan nanti November, Desember bisa stay di Malang gitu ya. Bisa ke kampus, melihat kampus gitu ya. Walaupun masih mungkin nanti masuknya sangat terbatas. Dibagi untuk masuk lab saja masih harus ada pembagian 25% paling tidak. Kok satu kelas itu 22 ya berarti 5%-nya hanya sekitar berapa? Seperempatnya hanya sekitar 5-6 orang saja yang bisa masuk lab per pertemuan. Jadi masih sangat dijaga sekali. Sudah vaksin semua belum ini? Sudah? Sudah. Ya. Harapannya sudah vaksin semua sehingga nanti ketika kalian ke kampus ya semuanya sudah kondisinya harapannya sehat gitu ya. Ya. Gitu. Karena masih PPKM masih diperpanjang ya sampai sekarang ya. Oke, saya absen dulu ya. Ini Alisa. Hadir Alisa? Hadir, Bu. Oke, Aziza? Hadir, Bu. Devi? Hadir, Bu. Devina? Hadir, Bu. Erika? Hadir, Bu. Vidya? Geraldo? Hadir, Bu. Herjuna? Hadir, Bu. Herjuna? Hadir ya? Hadir. Ismi? Oke, Ismi? Ya. Hadir, Bu. Hilwi? Hadir, Bu. Margareta? Hadir, Bu. Muhammadika? Hadir, Bu. Nanda Fitri? Hadir, Bu. Nurrohmah? Hadir, Bu. Nurus Sadia? Hadir, Bu. Putri? Hadir, Bu. Risma? Hadir, Bu. Rizky? Hadir, Bu. Ronald? Hadir, Bu. Salsa? Hadir, Bu. Sofia? Hadir, Bu. Shiva? Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah semuanya hadir ya. Ini hari kedua kita mulai pertemuan semester ini.
nanti dengan saya kuliahnya adalah mata kuliah pilihan. Nah, untuk mata kuliah pilihan ini, kalau saya mengajar, itu kita akan belajar tentang bioenergi, ya, tentang bioenergi. Mungkin bayang kalian bioenergi. Bioenergi kira-kira apa? Ada yang tahu mungkin? Ada yang bisa membayangkan bioenergi? Mungkin contohnya sudah sering ya mendengar kata-kata bioenergi. Siapa yang bisa memberikan contoh kira-kira bioenergi? Salah satunya? Biogas termasuk Mbak Bu? Ya, biogas termasuk bioenergi, betul. Biodiesel. Biodiesel, betul. Ada lagi kah? Ada yang tahu? Bioetanol. Betul, bioetanol. Ya, semacam itu ya. Jadi energi yang dihasilkan dari bahan-bahan yang dianggap lebih ramah lingkungan, nanti harapannya seperti itu ya. Kita memproduksinya dari yang tidak dari fosil. Sama ini kan kebanyakan energi itu kita masih hampir sekitar 80% itu pemanfaatannya masih dari energi fosil, ya. Sedangkan kalau fosil itu kan kita tahu dia berpuluh-puluh juta atau beribuan tahun juta ya untuk kemudian terbentuk gitu kan. Sedangkan kalau semakin lama, sedangkan penggunaannya kita dalam kapasitas yang besar sehingga dia adalah energi yang tidak terbarukan, begitu ya. Sehingga butuh energi-energi yang terbarukan begitu ya, yang terbarukan yang kemudian itu sumber-sumbernya itu bisa dari yang renewable. Nanti itu yang akan kemudian kita pelajari tentang di bioenergi. Salah satunya tadi ya ada bioetanol, biodiesel, biogas, biobriket, kemudian ada juga bioil gitu ya. Itu yang akan kita pelajari selama 1 semester. Ini saya akan share kontrak kuliah kita. Sebentar ya. Sudah tampak ya? Sudah tampak ya? Sudah Bu. Sudah Bu. Oke, ini mata kuliah pilihan yaitu bioenergi 2 SKS ya. Kita akan pelajari tentang definisi bioenergi, manfaat, dampak positif dari penggunaan bioenergi, macam-macam bioenergi, gitu ya, yang meliputi biodiesel, bioetanol, biogas, bioil, bioplant oil, biobriket, ya. Yang kemudian kita fokuskan pada bahan bakunya, dia biasanya terbuat dari apa saja, ya, bisa diproduksi dari mana, teknologi produksinya, gitu ya, dan pemanfaatannya. Kemudian nanti bagaimana caranya juga teknik mengekstraksi minyaknya. Jadi pada biodiesel kan ada teknik-teknik mengekstraksi minyaknya, gitu ya. Kemudian nanti ini pertemuan pertama nanti kita masih secara umum saja, saya jelaskan global saja. Kemudian kontrak perkuliahan, terus apa saja yang sama semester nanti kita akan pelajari seperti itu ya. Kemudian minggu kedua kita akan mulai masuk ke biomasa, gitu ya. Apa itu biomasa, klasifikasinya, karakterisasinya, potensinya dia sebagai bioenergi. Nah, kemudian yang minggu ketiga nanti adalah keanekaragaman tanaman penghasil minyak untuk biodiesel, ya. Jenis-jenis tanaman penghasil minyak untuk bahan baku biodiesel baik itu tanaman pangan maupun non pangan. Ya, contohnya misalnya kayak kelapa sawit, jarak dan sebagainya. Gitu ya. Minggu keempat kita masih membahas tentang biodiesel, ya, tentang bagaimana teknologi produksinya, transesterifikasi, melalui esterifikasi, begitu ya. Nah, nanti minggu kelima ini kalian akan melakukan seminar tugas, yaitu presentasi. Presentasi di sini nanti adalah tentang studi kasus dari kalian akan mencari literatur gitu ya. Kalau saya harapkan nih kalian mencarinya di jurnal gitu ya. Jadi kalian review dari jurnal
bahan bakunya, nanti bahan baku biodiesel itu kan banyak sekali macam-macamnya, contoh-contohnya banyak sekali. Nah, nanti silakan kalian pilih, nanti akan dibagi beberapa kelompok. Kalian pilih masing-masing kelompok tidak boleh sama bahan bakunya, ya. Kemudian silakan kalian review jurnal itu, paling tidak jurnal tidak hanya satu, bisa dilebihkan gitu ya, maksudnya sumbernya jangan hanya dari satu artikel saja gitu ya, tapi lebih dari beberapa artikel gitu ya. Kemudian kalian review, kemudian kalian bahas di situ ya, bahas di situ bahan bakunya kira-kira, terus bagaimana tekniknya supaya dia menghasilkan biodiesel begitu ya, bagaimana produksinya gitu ya. Terus apakah kemudian apakah ada dampaknya gitu ya, seperti itu ya. Itu yang nanti di seminar tugas di minggu kelima. Kemudian untuk minggu ke-6 kita masuk bioetanol ya. Setelah selesai biodiesel kita masuk minggu ke-6 itu bioetanol. Jadi kita sama akan membahas tentang bahan bakunya, teknologi produksinya gitu ya. Nah, kemudian minggu ke-7 kita akan, nah ini kalian akan mencoba membuat bioetanol di rumah ya, masing-masing di minggu ke-7 itu. Nah, ini nanti akan selaras dengan praktikum kalian di DRP, insya Allah ya. Sudah masuk DRP belum ini? Belum, Bu. Oh, belum ya. Jadi insya Allah itu mungkin nanti DRP nanti akan ada salah satunya pembuatan bioetanol juga ya. Jadi nanti ini bisa kalian selaraskan gitu ya. Jadi pembuatan bioetanol skala rumah tangga saja. Kalian buat sendiri di rumah, nanti kalian bikin videonya, kemudian kalian susun laporannya. Jadi bagaimana skema kerjanya kalian membuat, kira-kira di situ nanti ada kesulitan apa dan sebagainya gitu ya. Itu nanti kalian buat laporannya. Oke, itu di minggu ke-7, kemudian di minggu ke-8 adalah kuis, minggu ke-9 adalah UTS. Ya, jadi kuisnya ini saya letakkan di akhir saja sebelum UTS. Nah, kemudian minggu ke-10 masuk kita biogas, ya. Terus minggu ke-11-nya bioil, minggu ke-12-nya PPO. Nah, minggu ke-13-nya sama, akan ada seminar tugas. Di sini nanti akan dibagi beberapa kelompok, ya. Bahan bakunya nanti ada dari biogas, bioil, dan PPO. Ya. Untuk seminar tugasnya, kemudian minggu ke-14 kita masuk biobriket, minggu ke-15 nanti kita akan mencoba pembuatan biobriket di rumah masing-masing. Gitu ya. Terus minggu ke-16 kuis, minggu ke-17 kita UAS. Oke, ini beberapa referensi. Nah, kemudian sistem evaluasinya untuk kehadiran ya, 10%, ini sangat membantu sekali loh ya kehadiran ini ya. Jadi saya harapkan kalian tidak selalu masuk ya, jangan banyak izin begitu, dan kemudian tidak terlambat masuk, kemudian kalau bisa on cam ya. Banyak yang kemudian kemarin itu masih tidak on cam ya, on kameranya nggak ada ya. Terus termasuk kehadiran ya, 10%. Kemudian nanti tugasnya tadi ini ya, tugas termasuk seminar tugas, kemudian tadi yang pembuatan video dan sebagainya, itu akan masuk ke tugas 1 dan 2, itu nilainya sangat besar, 40% ya, paling besar. Kemudian nanti ada kuisnya 20%, UTS-nya 30%. Ini disepakati? Untuk nilainya saya tawarkan, kayak semester kemarin saya tawarkan, silakan. Sepakat ya? Setuju semua? Jadi nanti tugasnya nanti akan nilainya lebih besar ya, karena kalian membuat video, kalian menyusun laporan,
itu akan mendapat nilai yang lebih besar. Ya. Oke, itu ya. Itu yang akan kita pelajari selama 1 semester. Ini kontrak kuliahnya. Dan untuk presensinya, coba kalian masuk ke LMS. Saya sudah bikinkan untuk pertemuan pertama pada tanggal 31 ya. Itu silakan presensi di situ, kehadiran di situ. Ya. Dari jam 10 tadi saya bikin sampai jam 12. Silakan untuk presensinya di lewat LMS. Ini coba nanti saya juga masukkan ke LMS ya. Untuk kontrak kuliah, nanti tanda tangannya Ronald saya sudah punya. Sama RPS-nya saya juga akan masukkan di LMS. Ya, kontrak kuliah, kemudian RPS. Untuk RPS itu penjelasan lebih rigid ya, tentang selama satu semester ini, ya. Tapi kurang lebihnya adalah ya sama seperti kontrak kuliah kita untuk RPS. Oke, ada dulu yang mau ditanyakan? Permisi Bu, ini mau tanya soal absensi di LMS Bu. Hmm? Ini kalau di saya masih belum bisa Bu, dan tulisannya masih jam 12 nanti. Oh, masih jam 12? Sebentar. Sebentar ya Rizky, saya cekkan. Yang lain sama seperti punya Rizky? Sama, Bu. Sama, Bu. Sama, Bu. Oh, di sini time-nya jam 10 sampai jam 12. Padahal. Nggak bisa ya? Padahal di sini jam 10 sampai jam 12 loh. Yaudah nggak apa, nanti kalau misalnya ternyata masuknya jam 12 lebih nggak masalah kalau bisanya jam segitu. Ya.
Baik Bu, terima kasih Bu. Oke. Oke. Oke, kita akan coba masuk ke tentang bioenergi ya. Kira-kira kalau yang kalian tahu tentang bioenergi atau tentang energi dulu. Selama ini yang kalian tahu kalau misalnya kayak bahan bakar saja, itu semuanya terbentuknya kebanyakan kita menggunakan energi-energi fosil, ya energi yang tidak terbarukan. Tahu nggak kira-kira dampak dari penggunaan energi fosil itu apa? Secara umum aja, untuk lingkungan kah atau untuk kesehatan gitu? Kalian tahu? Polusi, Bu. Polusi, ya biasanya polusi. Polusi udara biasanya dari mana itu polusi biasanya? Dari pembakaran bahan bakar fosil tadi Bu. Dari transportasi gitu ya, misalnya dari segi transportasi atau industri gitu kan melakukan pembakaran dari bahan bakar tadi, maka dia akan menghasilkan gas ya. Gas apa yang dihasilkan biasanya? Ada yang tahu? Biasanya kalau dari segi transportasi misalnya bahan bakarnya yang dihasilkan kira-kira tuh gas apa sih yang mencemari udara itu sebenarnya? Apakah Apa? karbon monoksida? Karbon monoksida CO. Bisa, CO juga. Karbon monoksida, kemudian apa lagi? Karbon Sulfur dioksida. oksida. Karbon dioksida, CO2, sehingga nanti dia meningkatkan apa kalau misalnya terlalu banyak CO2? Mengakibatkan apa? Pemanasan global, Bu. Iya, masa global ya adanya apa namanya dari gas rumah kaca ya, efek dari rumah kaca dan sebagainya, jadi menimbulkan adanya pemanasan global. Kemudian misalnya sulfur dioksida, SOX biasanya ya, jadi SO2 atau SOX, kemudian ada NOx ya, kita bilangnya NOx, tapi kebanyakan adalah nanti nitrogen dioksida, NO2. Itu juga sangat ketika itu banyak di udara gitu ya, kemudian dia bercampur dengan uap air ya, dia di udara kan bercampur dengan uap air, semakin tinggi ya dia akan bercampur dengan uap air, maka dia akan menghasilkan adalah asam. Asam apa yang dihasilkan? Kalian tahu? Ini kita kenal dengan hujan asam. Asam nitrat, karena NO2 ya dari menjadi asam nitrat. Kalau SO2 menjadi apa kira-kira? Asam apa? Ayo, asam apa? Ada yang tahu? Asam sulfat. Ya, itu kemudian dia akan di udara, maka dia akan menghasilkan asam yang kalau kemudian dia terbawa dengan air hujan, ya makanya hujannya akan menjadi hujan asam. Apa sih hujan asam itu? Kira-kira kalau pH-nya namanya hujan asam, berarti pH-nya kira-kira pH-nya asam apa basa? Rendah. pH-nya asam, ya kan? Dia kalau pH-nya hujan normal tuh sekitar 5,6 gitu ya. Maka kalau pH-nya untuk hujan asam, maka dia lebih kecil daripada 5,6 itu. Akibatnya apa kalau ada hujan asam? Merusak tanaman Bu, soalnya tanahnya jadi nggak subur. Betul, akhirnya tanah, perairan bisa menjadi tidak seimbang lagi gitu ya. Pertaniannya kita kemudian bisa rusak, kemudian kok di perairan, hewan-hewannya di perairan juga bisa keracunan gitu ya, terbau dan sebagainya. Itu adalah dampak dari
tadi itu. Untuk kesehatan, CO tadi ada yang bilang CO, ya karbon monoksida. Karbon monoksida itu kalau misalnya dia terbawa dia tuh mudah sekali terikat dengan air, terikat dengan air, mudah larut dan sebagainya. Kemudian kita meminumnya gitu ya, misalnya kita ikut, kemudian masuk dalam tubuh kita gitu ya, dia terikat dengan darah hemoglobinnya kita. Menyebabkan apa? Menyebabkan kerusakan pada tubuh kita. Jadi akhirnya mengganggu kesehatan. Itu ada kadar-kadarnya gitu ya. Tapi kalau pencemarannya terlalu tinggi, kadarnya tinggi, maka akan merusak kesehatan. Ada yang bersifat karsinogenik sehingga kita bisa, contohnya misalnya PB dalam kendaraan begitu kan ya. Kemudian ada rantai C yang sangat panjang ya dari minyak bumi itu kan ya, dia tidak terbakar dengan sempurna dan sebagainya, dia menjadi partikulatnya kecil-kecil gitu ya, kemudian itu terhirup oleh kita gitu sehingga bisa bersifat karsinogenik ya, sehingga ada nanti kanker dan sebagainya. Jadi itu adalah bahayanya terhadap kesehatan juga, terhadap lingkungan gitu ya, seperti itu. Jadi akhirnya ternyata banyak ya dampaknya gitu ya dari energi fosil ini. Selain akhirnya energi fosilnya habis ya, tapi juga banyak sekali dampak yang dihasilkan. Sehingga perlu adanya suatu terobosan gitu ya. Kita tidak bisa bergantung pada energi fosil begitu. Makanya kita membutuhkan salah satunya. Contohnya apa? Berarti kalau misalnya kita tidak bisa bergantung pada energi fosil, berarti kita membutuhkan sumber energi yang lain, ya kan? Nah, sumber energi yang lain itu contohnya salah satunya adalah bioenergi gitu ya. Salah satunya karena kalau bioenergi ini ya berasal dari tadi itu biomasa dari tanaman gitu ya biasanya ya. Kemudian dari kotoran hewan menjadi biogas gitu kan. Nah, yang lain misalnya dari apa? Ada yang tahu? Tenaga apa? Limbah bisa, Bu. Dari mana? Limbah Limbah apa contohnya? seperti limbah pertanian itu bisa, Bu. Oh iya, itu limbah pertanian nanti akan dimasukkan ke dalam, bisa untuk salah satu bahan baku pembuatan bioenergi. Maksud saya gini, selain bioenergi, energi itu juga bisa didapatkan dari sumber yang mana? Selain dari, kalau tadi kita bioenergi kan kita ngomongin nanti biomasa gitu ya, dari pertanian dan sebagainya gitu ya. Nah, selain itu mendapatkan energi dari mana ya biasanya? Ada yang tahu misalnya? Bumi, Bu. Panas bumi. Terus dari mana lagi? Dari listrik, Bu. Listrik. Listrik dari mana? Biasanya? Yang biasanya banyak LTA. PLTA dari air ya. Ya, dari air. Ya, itu paling banyak. Sehingga sebenarnya tuh masih banyak gitu yang belum terolah gitu ya. Untuk energi air saja itu sebenarnya sangat besar sekali potensinya di Indonesia begitu ya. Bisa menghasilkan, tetapi gitu ya. Tetapi seperti panas bumi, kemudian kayak air, surya, tenaga matahari ya, tenaga surya gitu kan bisa dimanfaatkan, kan dia renewable juga begitu kan. Itu pemanfaatannya mungkin masih hanya terbatas, dia berhentinya di listrik. Ya, untuk listrik. Tetapi kalau bioenergi dia bisa digunakan untuk bahan bakar. Bisa sampai untuk bahan bakar. Jadi untuk biodiesel bisa penggantinya solar. Ya, bioetanol dia bisa digunakan untuk, biasanya sekarang bioetanol sudah dicampur di bensin. Kemudian seperti kalau misalnya biogas, dia bisa penggantinya LPG. Nah, seperti itu. Jadi dia bisa menggantikan bahan bakar. Begitu ya. Saya share screen sebentar.
Sebentar. Sampai ya, sudah ya? Ya, bioenergi. Jadi energi itu ya merupakan sektor yang strategis dan dia mempunyai peranan penting dalam mencapai tujuan sosial, ekonomi, lingkungan, untuk pembangunan berkelanjutan, dan juga dia merupakan pendukung bagi kegiatan ekonomi suatu negara. Sehingga energi ini sangat-sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Gitu ya. Ya, ini beberapa contoh gitu ya, misalnya konsumsi energi per kapita di Amerika Utara pada tahun 90 itu ya, dia mencapai 7,8 gitu ya. Di Eropa Barat 3,2, di Asia Selatan 0,39, dan setidaknya di 20 negara berkembang itu masih kurang dari 0,1 tuh.